gitu. Tapi pada akhirnya kita pasti menunggu apa nih tanggapan dia setelah aku ngomong kayak gini, misalnya, ya. Disitulah penerapan public speaking yang baik bisa membangun empati. Selanjutnya adalah menambah relasi dengan public speaking yang baik, ya. Kalau kita berkenalan misalnya di forum atau di eh, apa namanya ketemu dengan orang baru gitu, maka eh, kita akan mudah dikenal gitu. Kita akan mudah diingat dan menambah relasi kita. Ketika kita udah lama nggak ketemu, terus ketemu lagi, terus kita eh, ingatkan lagi, Pak, kita pernah ketemu di forum ini loh, gitu. Kita pernah ketemu waktu ada sarasehan ini loh, misalnya gitu. Bapak lupa ya, gitu. Nah, di sini kemampuan kita untuk menghafal itu juga penting juga sebenarnya. Tapi saya termasuk orang yang sulit ya menghafal. Yang saya ingat biasanya karena dia punya cerita. Punya cerita tuh misalnya kayak pernah berbagi ya, sharing misalnya dalam sebuah forum. Kemudian saya ingat ceritanya, baru saya eh, biasanya saya ingat instansinya gitu. Makanya ketika ketemu, Ibu dulu kita pernah ketemu loh gitu. Waktu itu saya yang nanya tentang ini. Oh iya, saya ingat. Karena yang saya ingat adalah ceritanya. Nah, tentang cerita ini nanti kita akan bahas agak ke belakang gitu. Eh, insya Allah kita akan pelajari itu juga. Nah, berikutnya adalah meningkatkan jenjang karir. Ya, bagaimana tidak ya Bapak Ibu, kalau kita cara bicara kita enak, ya kan? Cara bicara kita ini menyenangkan, bikin orang nyaman, ya. Maka tidak mungkin jenjang karir kita mentok. Terutama lagi kalau ditunjang dengan apa syarat-syarat administrasi lainnya, misalnya seperti pendidikan gitu kan. Kemudian ada mungkin pernah menjadi di mana pengalaman sebagai apa lagi gitu ya. Nah, untuk mendapatkan posisi ataupun pengalaman itu tentu kesempatan itu tentu juga dilihat dari seperti apa sih public speaking kita gitu ya. Nah, supaya semua orang jadinya senang berbicara dengan kita. Dan yang terakhir, tapi bukan yang paling akhir, ini adalah personal image branding. Nah, dari public speaking bisa sampai ke personal image branding ya, tentu bisa. Karena itu tadi top of mind di orang, ya, di kepala orang tuh langsung ingat nih, oh iya, saya dulu pernah ketemu ibu ini, ya, kita waktu itu membahas public speaking, ya, misalnya. Atau misalnya pada saat kita ketemu, ibu ini tuh sangat ramah sekali. Nah, bagaimana dengan yang nggak ramah, yang galak misalnya ya, yang julid gitu, yang jutek gitu ya. Bagaimana dengan yang seperti itu? Sama, tapi personal image brandingnya adalah sebagai seorang yang julid. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada nih di antara kita ya di sini ya. Nah, jadi seperti itu, seperti apa sih yang mau dibangun untuk orang lain mengenal kita. Nah, itu ditentukan juga dari seperti apa penerapan public speaking kita sehari-hari. Nah, gitu. Ada beberapa tujuan public speaking, Bapak Ibu, tapi pada intinya saya ingin menekankan di sini, tadi di awal sudah sedikit saya singgung, bahwa public speaking adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini yang dimaksud di sini ya konteksnya adalah pada menyampaikan pesan kepada publik atau audiens melalui perantara media dan mendapatkan feedback atau respon baik langsung tidak langsung. Gitu. Responnya tentu kita pengen respon yang baik, ya kan? Tentu kita pengen respon yang baik langsung maupun tidak langsung, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada responnya bagaimana? Berarti komunikasi kita belum efektif. Kenapa komunikasi kita belum efektif? Bisa jadi karena public speaking yang kita eh, lakukan itu belum baik gitu. Nah, mengapa sih harus public speaking? Tujuannya apa? Karena public speaking memberikan perspektif baru.
ya, memberikan perspektif baru, memberikan pandangan baru, oke, terus menyampaikan pendapat, ya, tujuannya kita, kalau kita mempelajari public speaking ini, kita bisa menyampaikan pendapat dengan lebih baik, menjaga hubungan yang baik, gitu. Terus juga kemudian menghibur dan menyenangkan orang lain. Nah, ini ada beberapa tujuan public speaking yang saya eh, rangkum sesuai dengan pengalaman selama ini, gitu. Jadi ada 4 ya, Bapak Ibu ya. Kita eh, apa namanya mencoba untuk menyederhanakan dari yang segitu banyaknya tujuan public speaking. Saya mencoba buat menjadi 4 saja. Ada perspektif baru karena kita bicara dengan orang lain ya, bicara dengan orang banyak, maka kita mendapatkan perspektif baru. Oh, ternyata ternyata meskipun Bapak Ibu saya rasa sudah sering sekali menerapkan public speaking dan mungkin mendapatkan materi public speaking dari zaman masih kuliah dulu mungkin ya. Dan juga ini barangkali sudah ada juga yang senior gitu ya, lebih senior dari saya. Saya baru 19 tahun Bapak Ibu jadi PNS dan jadi humas pemerintah. Nah, di penyampaian pendapat ini juga tadi kaitannya dengan personal image branding, kemudian dengan karir itu tadi ya. Apabila kita menyampaikan pendapat dengan tepat, ya, dengan tidak menyinggung, dengan tidak seperti menggurui, misalnya, apalagi kalau ke atasan ya, Bapak Ibu, atau misalnya ke Bapak Ibu ini kan Widya Iswara ya, kebanyakan mungkin mayoritas atau semuanya malah eh, ketika kita menyampaikan pendapat kita kepada peserta didik, ya kan? Nah, ini yang eh, juga kalau peserta didiknya diklat pemerintahan tentu bukan anak-anak yang masih sekolah SD, SMP, SMA. Jadi sehingga butuh skill dalam hal menyampaikan pendapat apabila misalnya pendapat kita, pendapat peserta didik itu tidak sama gitu, tidak match ataupun bertolak belakang, misalnya begitu. Menjaga hubungan baik juga demikian, supaya tidak ada salah-salah persepsi ya tadi ya. Tidak ada salah-salah persepsi, jadi betul-betul harus disampaikan secara detail dan biasanya di awal sekali sudah ada semacam kesepakatan lisan, Bapak Ibu. Misalnya, mohon maaf ini saya harus tanya di awal secara detail. Nah, misalnya seperti itu sehingga kalau berikutnya kita cecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci, yang bersangkutan itu tidak apa tidak tersinggung gitu ya, karena di awal sudah kita sampaikan permohonan maaf sebelumnya. Kenapa sih public speaking itu bisa menghibur atau menyenangkan gitu? Karena apa? Karena pesan yang disampaikan dengan baik tentu itu tidak melukai perasaan komunikan kita gitu. Jadi menyenangkan. Bagaimana menghiburnya? Ya menghiburnya tentunya dengan misalnya, karena public speaking itu bukan hanya pesan-pesan yang lugas saja, tapi juga ada juga loh yang tersirat gitu. Misalnya apa? Misalnya kita buatkan pantun nih biar seru gitu. Kita buatkan eh, eh, apa ya? Buatkan puisi nih. Kayaknya dia suka nih sama puisi. Kita bacain gitu misalnya. Atau dan sebagainya. Atau kita buatkan lirik ya. Kemudian kita nyanyikan gitu. Misalnya seperti itu. Dibuatkan lirik yang khusus gitu. Oke, berikutnya adalah tentang fakta umum public speaking. Saya agak cepat karena materi kita nanti akan banyak latihan. Jadi saya sampaikan dulu ini yang bisa cepat-cepat disampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa baca juga materi saya ini. Baik, fakta umum public speaking saya lihat dari analisis SWOT di sini. Untuk kekuatannya ternyata public speaking itu bisa meraih hati audiens. Nah, di sini kelihatannya sederhana ya Bapak Ibu ya. Meraih hati audiens. Ah, itu mah gampang misalnya gitu ya. Tapi mungkin nanti setelah kita pelajari ada apa aja sih di dalam public speaking itu, baru nanti mungkin ada gambaran, ada bayangan ternyata meraih hati audiens. Kalau dia udah bilang no,
Kalau dia udah bilang enggak gitu ya, atau dia nggak ngomong tapi dia langsung pergi misalnya, tentu itu akan sangat membuat kita jadi apa ya, bad mood misalnya ya, jadi nggak semangat gitu. Waduh, berarti saya nggak berhasil. Oh, kok dia nggak mau ya? Ih, dia mah ditawarin ini udah bagus banget tapi nggak mau misalnya. Ini saya, dia tuh yang pasti nyesel. Kadang kita kepengennya agak maksa ya. Ih, nyesel deh nanti deh gitu. Ini ada unsur apa? Mempersuasi, membujuk, merayu. Nah, keberhasilan public speaking adalah seberapa sukses seseorang meraih hati audiensnya. Seberapa baik materinya diterima oleh audiens. Diterima oleh komunikan, orang yang diajak ngomong gitu. Kemudian ada lagi kalau ada kekuatan selalu ada kelemahan di situ. Bagi para practitioner atau pelaku atau yang melakukan public speaking ini, pada umumnya, jadi Bapak Ibu tenang saja kalau masih ada yang merasa gugup-gugup ya, itu sama. Saya juga masih grogi, gugup, terutama ketika kemarin saya wawancara open bidding Bapak Ibu, itu gugupnya, groginya luar biasa. Jadi, tapi ada hal-hal yang saya antisipasi waktu kemarin itu. Saya tahu saya akan gugup luar biasa, yang gugupnya levelnya tuh di atas dari gugup grogi yang selama ini saya rasakan gitu. Karena memang kemarin adalah pengalaman saya yang pertama kali untuk sampai pada tahap wawancara. Nah, mayoritas kelemahan dalam public speaker adalah kegugupan dan ketidaksiapan diri berbicara di depan audiens. Padahal yang saya hadapi hanya 3 orang pansel. Tapi luar biasa ketimbang saya menghadapi 400 orang audiens saya biasanya. Atau 600 orang ketika saya harus menjadi dewan juri atau speaker di sebuah kompetisi yang isinya adalah siswa-siswi SMP SMA, atau 1.000 orang bahkan ketika saya harus ngemsi sebuah acara seminar nasional, atau bahkan pernah juga saya menjadi host sebuah konser musik. Ini juga tidak ada grogi-groginya di situ, tapi ngadepin 3 orang pansel, waduh, sampai rasanya nggak bisa diem gitu ya. Walaupun saya sudah dengan teknik pernafasan yang saya tularkan ke siswa-siswi saya, tetap saja masih grogi. Tapi itu adalah alami. Jadi diterima saja, jangan ditolak, tapi harus ada antisipasinya. Oke, selanjutnya adalah tentang Greatness ya, tantangan nih. Nah, tantangannya adalah kita harus selalu siap. Sebagai Widya Iswara, nah, kapan lagi nih, ya kan, bisa ketemu Bapak Ibu semuanya di sini. Ini eh, apa harus selalu siap apabila misalnya ada, misalnya nih, ada teman berhalangan untuk mata diklat X misalnya. Coba cari yang serumpun atau yang sama, pegang mata diklat yang ini. Disuruhlah misalnya bapak atau ibu untuk menggantikan. Baru dong, seperti halnya saya hari ini. Gitu. Jadi harus selalu siap ya. Inilah tantangan seorang public speaker. Ya, harus siap kapanpun dibutuhkan. Dan untuk itu perlu terus update keterampilan dan pengetahuan. Jadi materi ini sudah pernah saya sampaikan di forum lain, namun banyak sekali mengalami atau saya input, saya berikan input di dalamnya gitu. Termasuk juga latihan-latihannya. Baik, berikutnya adalah opportunity, kesempatan ya. Kesempatan kita tadi juga sudah saya sebutkan bahwa relasi. Nah, ada bertambah relasi nih, relasi bertambah. Jadi ini adalah peluang terbesar saat melakukan public speaking yang baik adalah bertambahnya relasi. Kelihatannya sederhana ya. Kenalan aja, nanti juga nambah relasi. Bapak Ibu yakin? Apakah ketika Bapak Ibu datang misalnya mewakili pimpinan misalnya ya, atau di sebuah forum komunikasi komunitas Widya Iswara misalnya, ini
begitu ketemu orang baru nih, misalnya ada yang baru in passing misalnya gitu ya. Terus ketemu nih sebelumnya nggak pernah ketemu, nggak kenal gitu ya. Habis salaman barangkali tukar kartu nama juga, tapi tidak di save di dalam handphone nomornya dan kemudian tidak ditindaklanjuti dengan sapa menyapa gitu. Apakah eh, sudah pasti ketika ketemu lagi terus inget? Belum tentu gitu. Jadi disitulah letak public speaking. Ketika sudah berkenalan ya, kemudian dilanjutkan dengan kalau memang niatnya menambah relasi ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya kan ada yang mager ya. Aduh, males banget diajak ngobrol. Aku tuh orangnya nggak seneng ngobrol. Ada lagi yang kayak gitu ya. Tapi relasinya nanti nggak nambah-nambah ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai begitu. Oke. Kita harus mengenali audiens kita ketika kita ditunjuk atau diberikan tugas sebagai komunikator atau public speaker. Ada dua publik ya, jadi sederhana sekali. eh, ini ada dua publik, internal dan eksternal gitu. Bapak Ibu dengan sendirinya pasti bisa membedakan ya, membagi mana yang publik Bapak Ibu ini atau di organisasi atau di kantor ya, yang internal mana yang eksternal gitu. Bagaimana cara berkomunikasi kita, cara public speaking kita ke publik yang internal dengan yang eksternal tentu berbeda, ya. Oke. Selanjutnya berinteraksi sesuai sikon, sesuai situasi dan kondisi. Ya, tadi dua publiknya ya, internal dan eksternal. Maka tentu situasi kondisi untuk internal dan eksternal tentu berbeda. Oke, tentu berbeda situasinya. Ya, setiap situasi dan kondisi saat melakukan public speaking tidak bisa disamakan. Internal pun juga masih plural loh dalamnya, jadi bukan homogen. Ya, internal dan eksternal ini dua kelompok yang besar sekali. Di dalamnya itu ada lagi perintil-perintilan ya, internal yang mana? Apakah levelnya adalah struktural atau fungsional? Fungsionalnya fungsional apa? Karena itu juga eh, atau mungkin dia biasanya bekerja di unit mana atau pekerjaan apa yang biasa dilakukan oleh teman kita ini, rekan kerja kita ini. Itu juga harus diperhatikan karena apa? Karena biasanya jenis pekerjaan, pemilihan fungsional ya, jabatan fungsional tertentu maksud saya itu menggambarkan karakter gitu. Bapak Ibu misalnya kalau yang dengan teman-teman Pranata Humas misalnya seperti saya senang ngomong ya Bapak Ibu, senang bercanda gitu ya, suka apa ya, suka langsung ceplas-ceplos gitu ya. Kalau yang baru kenal mungkin ih ini orang apaan sih gitu, sok pede banget gitu. Tapi memang begitu karakternya. Jadi mungkin berbeda dengan teman-teman kita yang eh, menjabat sebagai fungsional analis hukum misalnya ya apa perancang perundang-undangan misalnya itu tentu berbeda karena mereka harus fokus gitu kan, harus serius, harus teliti gitu dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi itu tanpa disadari juga bisa membentuk karakter kita gitu. Pekerjaan kita bisa membentuk karakter kita. Nah, berinteraksi di suasana formal biasanya bicaranya lebih sedikit. Jadi kalau dalam situasi forum formal gitu, bicara lebih sedikit, kalimatnya lebih singkat dan langsung pada intinya. Misalnya rapat gitu ya. Jadi nggak kesana kemari gitu kan. Tapi udah langsung to the point karena juga kita sudah siapkan paparan ya, ya sehingga waktunya akan menjadi lebih efektif. Kemudian ada banyak mencatat aktivitasnya di situ, mendengarkan dan meramu kalimat jawaban apabila ada pertanyaan. Kalau kitanya yang sebagai pemapar ya, tentu kita akan meramu kalimat jawaban yang efektif gitu. Ya, jadi nggak muter-muter jawabnya. Kalau memang yes yes no no misalnya gitu. Kalau memang tidak tahu ya tinggal disampaikan saja memang tidak tahu gitu kan. Nanti akan dicarikan jawabannya atau disusulkan
misalnya, atau ini masih menjadi tugas saya, gitu ya, untuk mencari jawabannya. Oke, berikutnya adalah cenderung fokus membahas pekerjaan, progres pekerjaan, dan rencana program. Biasanya hanya itu aja tuh kalau di formal gitu ya, nggak yang kemana-mana. Pokoknya fokus, serius, dan sangat efektif dan efisien untuk waktunya, sehingga kalimatnya juga jangan muter-muter gitu. Lebih sulit, ya menurut saya ini lebih sulit karena eh, kita harus cepat berpikir untuk memilih kata-kata gitu. Kemudian yang semi formal atau informal lah gitu ya. Bicara kita lebih banyak. Nah, karena ngalor ngidul semuanya diceritain gitu kan. Pengennya cerita tentang anak, tentang masa kecil kita dibandingin sama anak sekarang gitu ya. Yang sukanya sekarang mah nggak bisa lepas dari gadget misalnya. Waktu zaman kita mah nggak lepas dari sapu ya sama kain pel. Karena bantuin ibu bapak di rumah untuk bebenah gitu maksudnya. Belum ada handphone juga ya. Oke. Jadi kalimatnya juga mengalir dan informal. Jadi tidak terlalu jaim gitu. Mengalir saja secara informal eh, karena menganggap lawan bicara kita itu sama gitu ya. Setara maksudnya. Terus percakapan cenderung pendek, tanya jawab singkat. Percakapannya sih sedikit gitu. Eh, Cuman ceritanya panjang. Itu yang saya maksud. Jadi bicaranya lebih banyak, cuman interaksinya justru malah sedikit gitu. Karena memang biasanya dalam kondisi yang seperti ini, masing-masing itu seneng nyeritain gitu. Masing-masing itu senang kalau misalnya pun eh, nanya gitu ya, jawabannya sih iya sama aku juga, tapi penjelasannya panjang. Waktu itu tuh aku tuh bla 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 gitu. Jawabannya mah iya sama, sama padahal udah selesai sampai di situ, tapi masih ada panjangannya. Terus topik pembicaraannya lebih variatif, itu bisa random ya, dari abis ngomongin anak, bisa langsung lompat lagi ngomongin IKN mungkin ya, terus lompat lagi ngomongin dapur gitu. Itu sangat random gitu kalau yang di semi formal ya. Oke. Kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk latihan berekspresi. Ya, saya siapkan eh, beberapa slide. Jadi eh, mohon Bapak Ibu bisa on cam supaya saya bisa melihat wajah Bapak Ibu semuanya. Kita akan eh, lebih detail gitu ya, berekspresi ini seperti apa, lebih detail lagi kita mengenali sehingga Bapak Ibu tidak salah menempatkan ya, tidak salah nih menempatkan ekspresi. Nanti kalau terima gaji 13 mukanya sedih gitu ya. Kalau itu nggak bakalan salah Bu Dia gitu. Kita akan lihat di sini ya. Yang pertama senang tentu ya, ini si gaji 13 belum cling di rekening. Senang nih ya. Senang. Kalau senang itu dari hati dong ya, Bapak Ibu. Kita semua kalau kita senang maka itu keluarnya dari hati. Maka ada senyum, ada tawa di situ. Ciri yang paling mudah dilihat, yang paling mudah dikenali. Ada tersenyum, ada tawa. Itu ciri fisik ya Bapak Ibu. Tapi ada juga loh yang happy, yang senang, itu nggak kelihatan. Ada gitu ya. Ada juga yang nggak yang seneng atau yang nggak seneng itu nggak kelihatan. Dia kelihatannya fine fine aja gitu. Padahal dia padahal di dalam hatinya dia nggak happy gitu ya. Oke, ini dua. Jadi senyum-senyum yang seperti apa? Kalau kita melihat ya, kalau Bapak Ibu lebih detil lagi memperhatikan, ada senyum terpaksa, ada yang senyum beneran gitu ya, ada yang eh, senyum males-malesan atau senyum sinis. Nah, banyak lagi ternyata model-modelnya ya. Jadi kalau senang dia gimana? Ya, ada yang secara berlebihan dia akan lebih narik pipinya, ya kan? Secara fisik. Terus ada lagi yang 3 jari katanya, gitu. Ada yang ditarik 3 jari senyumnya, katanya gini.
Sehingga tiga jari dari mana sih gitu? Tiga jari dari hidung atau dari sudut bibir atau dari tenggorokan atau dari mana? Gitu ya. Di tiga jari ternyata tiga jari ditarik tiga jari di sini. Hmm, gini. Jadi ini namanya senyum lebar. Biasanya kita apa mengenalnya begitu, senyum lebar. Jadi senyum tiga jari ditarik gini ya. Apakah kelihatan apabila eh, bohong-bohongan gitu. Nah, Bapak Ibu bisa praktekkan. Kalau misalnya segini doang, ini tes senyum naon ya. Ini ini senyum gaji numpang lewat. Senyumnya lebih lebar lagi gitu. Tapi ada juga yang kalian dia udah senyum lebar Bu dia, tapinya kok eh, apa ya kayak masih belum ikhlas gitu, kayak belum tulus gitu walaupun udah senyum lebar gitu, kayaknya menit terpaksa gitu kan. Tapi sebenarnya itu pun masih bisa dimanipulasi loh Bapak Ibu. Jadi senyum yang lebar, hmm, cuman matanya dia nggak dikontrol gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita melihatnya itu tidak tulus gitu. Padahal dia tuh lagi capek gitu ya. Tapi dia kok masih bisa senyum. Tapi senyumnya juga senyum kelihatan tulus karena dia bisa mengontrol, mengkoordinasikan antara bibirnya dengan matanya gitu.